Halo, selamat datang di channel Kopi Movie, dan kali ini akan membahas film yang baru saja dirilis di Netflix yang berjudul Red Notice. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal seperti Dwayne Johnson atau The Rock, Ryan Reynolds yang kita kenal di film Deadpool, dan tentunya Gal Gadot yang semua orang udah tahu lah ya pasti. Film ini menceritakan tentang misi pencarian telur emas Cleopatra dari Mesir kuno yang telah dicuri. Dan di akhir film ada plot twist yang tak terduga. Asik banget deh pokoknya nonton film ini. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa ritualnya, seruput kopi terlebih dahulu. Di awal film menceritakan kisah cinta tragis Jenderal Romawi bernama Antony yang jatuh cinta kepada Ratu Cleopatra. Mereka berdua bunuh diri daripada menghadapi dunia tanpa satu sama lain. Saat mereka menikah, Jenderal Antony memberikan mahar 3 telur emas sebagai simbol kesetiaan mereka. Tetapi banyak yang menganggap telur itu hanyalah sebuah mitos. Sampai akhirnya pada tahun 1907 di luar Kairo, seorang petani lokal menemukan 2 telur itu. Konon katanya telur ketiga tak pernah ditemukan. Telur pertama akan dipajang di Museum Nasional Roma. Telur kedua telah dijual di pelelangan beberapa kali dan saat ini disimpan dalam koleksi pribadi. Red Notice sendiri adalah sebutan untuk perintah penangkapan penjahat paling dicari di dunia. Scene berpindah ke Roma di mana ada agen Hartley yaitu The Rock bersama dengan Interpol yang dipimpin oleh Inspektur Das masuk ke Museum Nasional Roma di mana tempat telur Cleopatra itu dipajang. You're not a cop. I know how he thinks. He's gonna do it today. Trust me. Agen Hartley mendapatkan info dari Bishop atau Gajah bahwa pencuri nomor 1 dunia Nolan Booth akan mencuri telur itu di Museum Roma. Agen Hartley sendiri adalah agen FBI yang menangani kasus tentang karya seni. Provided you this information. The bishop. Setelah sampai ke tempat telur itu dipajang, agen Hartley menerawang telur itu dengan alat pengukur suhu panas dikarenakan telur itu dilapisi emas yang artinya memantulkan suhu panas. Tapi ternyata saat dicek telur itu tidak memantulkan suhu panas. Gold reflects radiation. That egg should be reflecting the heat in this room. You're wasting our time. It should be red, not blue. Well, there's only one way to find out. Lalu agen Hartley mengambil Coca-Cola dari seorang bocil dan menyiramkannya ke telur itu dan tiba-tiba telur itu meleleh yang artinya telur itu palsu. Tiba-tiba ada seseorang yang berlari kencang, orang itu adalah Ryan Reynolds yang kemudian dikejar oleh agen Hartley dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Seal the room now. Heading for the exit. Setelah terpojok, ternyata orang itu adalah Nolan Booth, yaitu pencuri karya seni nomor 1 dunia yang paling dicari. Agen Hartley pun berhasil dikecoh, tetapi ia langsung mendorong Nolan dan jatuh bersama keluar gedung. Come on, let's go. Nolan berhasil kabur menaiki motor sementara agen Hartley menaiki mobil sport dan tiba-tiba udah keren-keren gitu kan gayanya, malah ketabrak.
dan Nolan pun berhasil kabur. Scene berpindah di Bali, di mana ada Nolan yang setelah kabur, ia menuju ke tempat persembunyiannya. Tapi ternyata udah ada agen Hartley di sana dengan membawa pasukan Interpol. Hi guys, don't take your shoes off or anything. Take that. Thank you. I know what else is cute? Because you're wanted in 18 separate countries. Malam pun tiba. Nolan dimasukkan ke mobil polisi, lalu saat telur itu diamankan oleh agen Hartley ke mobil, tiba-tiba I'm the most wanted art thief in the world. There's no chance I'm putting that thing in the same van as him. Door, open. telur itu ditukar dengan telur palsu oleh petugas dan ternyata petugas itu adalah Gal Gadot. Besoknya, saat agen Hartley akan terbang pulang ke Amerika, ia ditemui oleh Inspektur Dash yang sudah tahu bahwa telur itu palsu. Inspektur Dash mencurigai agen Hartley karena ia yang terakhir membawa telur itu ke mobil dan juga ia mengecek akun bank milik agen Hartley yang ternyata ada transferan uang senilai $8 juta. You leaving town? Flight's in an hour. Something up? Booth gave us a fake egg. Yeah, I'll admit Booth was my first thought too. Hartley with a Swiss bank account that received an $8 million wire transfer. Agen Hartley menjelaskan bahwa ia dijebak, tapi Inspektur Dash tidak mempercayainya. Lalu agen Hartley pun ditangkap atas tuduhan mencuri telur Cleopatra yang asli. You're under arrest, Agent Hartley. Goss, look at me. The bishop, maybe even Booth himself. I'm being set up. Scene berpindah ke Rusia di mana agen Hartley ditempatkan di penjara super ketat hanya untuk penjahat kelas dunia. Dan ternyata agen Hartley sekamar dengan Nolan. Prison's gonna decide for us. Gotta be shitting me. It's okay. You're safe here. They find out you're a cop, and they're gonna want to kill you. Pada saat makan siang, mereka pun berbincang tentang mengapa gajah menjebak mereka berdua, dan Nolan bercerita alasan ia mencuri telur itu karena tawaran dari miliarder Mesir yang akan memberikan $300 juta bagi siapa yang bisa membawa 3 telur Cleopatra itu kepadanya. Karena miliarder Mesir itu ingin memberikan hadiah 3 telur itu kepada anaknya tepat saat pesta pernikahannya, dan kebetulan nama anak perempuannya itu adalah Cleopatra. This is farm to table, right? Thank you. Know how confidence game works, trust me. Well, you do now. Why would the bishop go to the trouble of framing me when she already has the egg? It's not a coincidence. This is a plan. Whoever brings this Egyptian billionaire all 3 eggs. $300 million. You gotta be kidding me, I never heard of it. Guess what her name is? Stop guessing, it's Cleopatra. Lalu Nolan bercerita tentang pemilik telur kedua yaitu Sotto Voce, seorang penjual senjata internasional yang hobinya mencekik. Dia memiliki villa mewah di Valencia dan selalu mengadakan pesta topeng setiap tahun sekali di sana yang dihadiri oleh para pembeli senjatanya. Dan ternyata di lantai atas villanya ada berangkas rahasia yang berisi telur kedua Cleopatra. Sotto Voce is super scary. Have a tiny penis villa in Valencia. Throws a masquerade party every year for his top buyers, and his Dr. Shirtless has in his possession is that upstairs locked away in a secret vault. Dan sebenarnya Nolan mau menuju ke sana jika tidak ditangkap oleh agen Hartley. Karena emosi, Nolan pun tak sengaja menyebut bahwa agen Hartley adalah seorang polisi. Lalu Hartley pun melarangnya agar tak bicara keras-keras. Don't do that. I know what you're doing, don't do that. I'd be on my way there right now if you weren't such a super cop. Niet Listen to me. Policia. Niet Policia. Special Agent John Hartley. Let's give him a warm welcome to the prison, guys. This man is not a cop. Tapi tiba-tiba ada napi yang berdiri dan... Be cool, don't embarrass me. Policia, you die. No fight. Let's just go back and finish our meal. I don't want to do a whole prison fight thing with you.
Hartley dihajar habis-habisan. Setelah sampai di kamar, ia marah kepada Nolan atas perbuatannya tadi. If you ever pull any shit like that again, it's gonna be the last thing that you do. Lalu tiba-tiba sipir penjara masuk dan membawa mereka karena kapten penjara ingin bertemu. Setelah sampai di ruang kapten, ternyata di sana ada gajah yang sekarang menjadi pencuri karya seni nomor 1 dunia yang diperankan oleh Gal Gadot, orang yang mengambil telur pertama yang asli dan menjebak mereka berdua. She's the bishop. No shit, dipdick. Hello, boys. Oh my god. What are we doing here? What do you want? To have a chat. Karena di film ini tidak disebutkan nama Gal Gadot, maka kita panggil saja Mbak Cantik gitu ya, biar gampang. Pencuri nomor 1 dunia sebenarnya Nolan, tapi karena ia gagal, tahta itu pun direbut oleh Mbak Cantik. Jadi mereka ini sering bersaing untuk memperebutkan tahta pencuri karya seni nomor 1 dunia. Early on, you know, but you can't name one time in the past year that you beat me. So nice to finally meet you, Mr. Booth. Helsinki. My parachute failed. Jakarta. My Segway sank. Ia bercerita bahwa Nolan mengetahui lokasi telur ketiga dan agen Hartley tak pernah diberitahu oleh Nolan. Maka dari itu Mbak Cantik memberikan penawaran. Jika Nolan memberitahu lokasi telur ketiga, Nolan akan dibebaskan dari penjara dan mendapatkan 10% dari hasil penjualan ketiga telur itu. Shut up. You deleted my life, and now I'm stuck in the cell with this idiot. Bye-bye, Agent John Hartley. Tell me where the third egg is. I'll get you out of here and give you 10%. Cellmate here knows exactly where the third egg is. I'm sorry we couldn't do business. Rock hard pass. Tapi Nolan pun menolak tawaran itu. Setelah itu, saat mereka berdua bekerja, agen Hartley pun mengajak Nolan untuk menjadi tim dan bekerja sama untuk mendapatkan kembali telur-telur itu. Saat mengangkat batu berdua, Nolan malah melepaskan tangannya dan membuat batu itu hampir jatuh. Tapi untungnya, Nolan berhasil mengganjalnya dengan batu kecil. Teamwork feels weird in my mouth. Look, if we work together to catch her, I could do things to the bishop you can't do. I'm offended you'd even ask me that. Happens, guess who becomes the #1 art thief in the world again? Team. It feels weird in my mouth. Malamnya, Nolan bercerita tentang masa kecilnya saat usia 8 tahun ia dituduh ayahnya mencuri arloji sampai-sampai Nolan dicuekin selama 1 tahun oleh ayahnya. Tapi suatu hari ayahnya menemukan arlojinya yang ternyata tertinggal di meja kantornya dan ayahnya tak pernah meminta maaf karena telah menuduhnya. Really? Besok paginya, Nolan dan Hartley merencanakan kabur dari penjara. Yang pertama yaitu membuat pengalihan dengan cara mencampur sabun dengan cairan pembersih yang akan menjadi bahan peledak. Slept like a baby after our little therapy session last night. Pure glycerin with a cleaning solution. It's essentially nitric acid. Setelah itu mereka keluar lewat pintu yang terkunci. Ternyata Nolan menyebut Hartley polisi saat makan siang kemarin itu ia sengaja agar dapat mencopet kartu akses dari polisi saat terjadi kericuhan. Where'd you get that? Нет, полиция. Setelah keluar dari pintu, ia menuju ke tembok batu yang ia kerjakan kemarin dan mencabut batu kecil pengganjal yang mengakibatkan tembok itu roboh. Ternyata Nolan sudah mempersiapkan hal ini dengan matang. Mereka pun keluar ke tembok dengan cara merangkak perlahan di tepi dinding. Lalu mereka berniat menaiki helikopter yang ada di seberang jembatan. You first. Thanks. Can you fly a helicopter? Nolan bertugas menyalakan dan mengendarai heli, sedangkan Hartley bertugas menghalau para polisi. Go! Lalu saat Hartley akan menyeberang jembatan, tiba-tiba ada tembakan bazooka yang membuat Hartley terjatuh. Oh, that's it, Russian. Nolan mengira Hartley udah mati dan berniat meninggalkannya. Tapi ternyata Hartley masih selamat dan langsung segera melompat ke dalam heli. Son of a bitch. Shit.
scene berpindah ke London di mana ada Mbak Cantik yang lagi menyekap pria kantoran, dan Mbak Cantik ini mau menggunakan komputer pria itu agar tak terlacak dengan tujuan untuk mengirim pesan ke Inspektur Das bahwa Nolan dan Hartley telah kabur dari penjara. Setelah mendaratkan heli, Nolan disambut kawan lamanya yang membantunya untuk menyediakan pesawat jet pribadi. Can't thank you enough for this. I'm just glad I could finally repay my debt. Di dalam pesawat, mereka menyusun rencana untuk mengambil telur kedua di Villa Sotto Voce. Nolan menjelaskan bahwa keamanan di sana sangatlah ketat, di mana di lantai atas dijaga oleh pasukan dan selalu rotasi saat berjaga. Jadi mereka hanya punya waktu 45 detik dan ada 87 kamera 8K yang bisa mendeteksi gerakan. Jadi tidak ada titik buta sama sekali karena mereka akan selalu dipantau oleh pengawas. Two-man guard teams at every access point are signal rotated. 87 motion-sensitive 8K cameras, 45 seconds until they land. It's a pretty tight window. The eyes and ears are in a secure room in the West Hall. Always watching, always listening. Lalu, untuk menuju ke ruang tempat telur berada, ada berangkas dengan sertifikat militer yang tidak akan tembus meski diledakkan dan hanya bisa dibuka lewat pengenalan wajah dan suara Sotto Voce. Sotto Voce. Tapi Nolan dapat mengatasinya dengan aplikasi deepfake yang bisa menirukan wajah dan suara targetnya. Some pretty kick-ass deepfake technology. Dan tak sampai di situ, mereka harus mengambil ponsel Sotto Voce dari dalam kantongnya karena ada kode acak yang selalu berganti setiap 12 menit sekali. Dan juga mereka harus mendapatkan sidik jari agar dapat membuka ponsel Sotto Voce. So if we don't get his thumbprint, we can't get the egg. Oh, no. There's one more thing. Phone can only be found in Sotto Voce's pants. 12-digit randomly generated passcode that's changed every... Lalu tibalah mereka di Valencia, tempat berlangsungnya pesta topeng di Villa Sotto Voce. Mereka berbagi tugas. Nolan menyamar jadi waiters dan bertugas mendapatkan sidik jari Sotto Voce melalui gelas sampahnya. Sedangkan Hartley bertugas untuk mendapatkan ponsel Sotto Voce yang ada di dalam kantongnya. I'm not used to using these stupid things and I'm not used to working with a partner. Check. Roger, Dot. I'll get the thumbprint. You get Sotto Voce's phone. We've got a party crasher. Ternyata ada tamu tak diundang, yaitu Mbak Cantik yang juga sedang mencari telur kedua. Melihat hal itu, Hartley mengajaknya menari yang membuat Sotto Voce terpancing untuk datang. That's not part of the plan. Plans change. Careful now. We don't want to cause a scene. How about now? Agent Hartley. Not bad for a convict. Apologies. Lalu, Hartley sengaja menabraknya dan ternyata ia berhasil mengambil ponselnya. Ternyata ada Inspektur Das di sana yang sedang menyamar. Saat Sotto Voce memberikan sambutan, mereka pun beraksi dengan pura-pura tertabrak agar bisa menuju ke kamar mandi bersama, agar Nolan dapat meretas sistem CCTV-nya. Now's the time. You speechifying. My father, I kept it close to my heart. Need your apologies. I need a washroom. Right this way. Right this way, sir. And when I hold it down, ¿Qué está pasando? Alguien derramó vino sobre un invitado. why I kept it close to my heart for all these years. Setelah penjaga berotasi, mereka pun segera memasuki ruang kerja Voce di mana tempat berangkas itu berada. Saat akan membuka berangkas, tiba-tiba ada Inspektur Das yang menodong mereka dan menyuruh Hartley memborgol Nolan dan tiba-tiba... After all we've been through together, you... What's it gonna be, Agent Hartley? Sometimes I do bad things. Looking for something specific or just browsing? Setelah mereka masuk, ternyata di sana sudah ada Mbak Cantik yang mencegatnya dan harus bertarung untuk melewatinya. Arrest me.
Setelah Sotto Voce mendapat kabar bahwa ada penyusup di ruangannya, ia pun langsung menuju ke sana dan ternyata Mbak Cantik sudah sekongkol dengan Sotto Voce. What the fuck? Scene berpindah ke ruangan bawah tanah di bawah sebuah arena pertandingan di mana tempat Nolan dan Hartley disekap. Lalu datanglah Sotto Voce dan Mbak Cantik yang akan menyiksa Hartley karena Nolan tak mau memberitahu di mana letak telur ketiga. Setelah Hartley disiksa, muncullah rasa kasihan Nolan terhadap Hartley yang akhirnya ia memberitahu lokasi telur ketiga. Nolan bilang telur ketiga berada di Mesir, yang artinya telur ketiga belum keluar dari Mesir. Mendengar hal itu, Mbak Cantik pun senang dan merayakannya bareng Voce dengan meminum sampahnya bersama. Tapi ternyata Mbak Cantik menaruh sesuatu di dalam minuman Voce yang membuat Voce ambruk. Lalu dibawalah telur kedua oleh Mbak Cantik dan pergi mencari telur ketiga. Bener-bener dah orang ini, untung aja cantik gitu ya. Tak lama Voce pun bangkit dengan sempoyongan dan penglihatan yang kabur akibat minuman yang tadi. Lalu ia menembaki mereka berdua, tapi untungnya semuanya meleset. Hartley yang berhasil melepas borgolnya lalu memukul kepala Voce hingga ambruk lagi. Nolan pun bertanya bagaimana bisa Hartley lepas dari borgol. Ternyata borgol itu tak sengaja tertembak oleh Voce. Hartley pun berniat pergi meninggalkan Nolan yang masih terborgol. Karena menurutnya Hartley hanya ingin membersihkan nama yang sudah jelek. Nolan pun membuat kesepakatan dengan Hartley jika ia melepaskan borgolnya, ia akan membantu mencari gajah untuk membersihkan namanya. Karena ternyata Nolan berbohong mengenai lokasi telur ketiga. Nolan mengetahui pasti letak telur ketiga yang asli. Setelah keluar, ternyata mereka berada di tengah-tengah area pertunjukan banteng. Saat Hartley akan lari, ia dilarang oleh Nolan dan disuruh untuk diam di tempat karena menurutnya penglihatan banteng itu buruk. Tapi tiba-tiba melihat hal itu, Nolan langsung lari dan menyuruh Hartley ikut lari juga, diikuti oleh banteng yang mengejarnya. Setelah selamat, Hartley ngambek kepada Nolan gara-gara kejadian itu. Setelah itu, mereka menumpang di gerbong belakang kereta barang. Di sana, Hartley bertanya mau kemana tujuan kita dan di mana lokasi telur ketiga. Karena Nolan tak mau memberitahunya, ia pun diancam akan dilempar dari kereta oleh Hartley. Hartley yang tak tega menarik Nolan kembali ke dalam gerbong. Lalu Hartley curhat tentang ayahnya yang seorang penipu handal dan meninggalkan Hartley saat masih berusia 13 tahun dan tak pernah kembali lagi sampai saat ini. Lalu Hartley memohon kepada Nolan untuk membantu membersihkan namanya dan Hartley akan membantu Nolan menjadi pencuri karya seni nomor 1 dunia lagi. Mendengar hal itu, Nolan pun tersentuh. Lalu ia bercerita pada tahun 1945 saat Nazi kalah perang. Ada seorang pedagang barang antik pribadi Hitler yang bernama Rudolf Zeig. Rumornya ia adalah satu-satunya pria yang pernah memegang telur ketiga Cleopatra secara langsung. Ia kabur dari Jerman ke Argentina menaiki kapal uap dan membawa 16 peti kemas yang dicatat berisi onderdil mesin. Pertanyaannya adalah mengapa ia meninggalkan pelanggannya dan malah pergi ke Argentina dengan membawa 100 ton onderdil mesin. Banyak orang yang terobsesi dengan pertanyaan ini termasuk ayahnya Nolan. Karena meyakini bahwa yang dibawa Rudolf ke Argentina adalah bunker Hitler yang hilang. Dulu ayah Nolan sering ke tempat pelelangan barang-barang antik dan membeli arloji. Tapi ternyata arloji itu bukan arloji biasa, melainkan arloji milik Rudolf Zeig, sang pedagang Nazi itu. Saat itu Nolan langsung membanting arloji yang menyebabkan ia dituduh mencuri arloji saat masih kecil dulu. Dan ternyata arloji itu merupakan sebuah titik koordinat lokasi telur Cleopatra yang ketiga, yaitu di Argentina. Mereka berdua menyusuri hutan Argentina selama 8 jam. Saat Hartley sudah lelah, ia pun kesal dan marah-marah kepada Nolan.
Sampai-sampai ia menyobek peta milik Nolan dan saat akan membanting kompas Nolan, tiba-tiba mereka pun segera menggalinya dan menemukan pintu bunker Hitler yang hilang itu. Lalu saat ia berdua masuk ke dalam bunker, ternyata ada pintu besi yang harus dibuka menggunakan arloji ayahnya yang beruntung telah diperbaiki dan dibawa oleh Nolan. Setelah ia masuk, ternyata bunker itu berisi penuh dengan harta karun jarahan peninggalan perang dahulu, dan bunker ini memiliki terowongan yang sangat panjang berkilo-kilometer. Singkat cerita, akhirnya Nolan menemukan telur ketiga Cleopatra. Lalu tiba-tiba ada Mbak Cantik yang datang dengan menodongkan pistol. Lalu saat Mbak Cantik mau mengambil telurnya, tiba-tiba Inspektur Das datang dengan membawa pasukan dan langsung menembaki mereka. Lalu mereka bertiga kabur menggunakan mobil Mercy tua yang ada di sana. Inspektur Das pun tak tinggal diam. Ia juga menemukan 3 mobil tua yang ada di sana. Lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi. Bishop the egg! Ternyata di ujung terowongan adalah air terjun yang sangat tinggi. Mereka pun nekat melompat sementara Inspektur Das tak berani dan memilih mundur. Setelah keluar dari air, inilah plot twist yang sangat membagongkan. I did not think you were dead. I wished you. You went running in there to rescue me. I saw you splashing around. Hartley. Ternyata selama ini mereka bekerja sama. Itulah sebabnya Hartley bisa melepas borgolnya kala itu. What the fuck? You don't know me, Boo. Red, I am the bad guy. No idea what I'm capable of in scheme work. Ready? Yeah, we're both the Bishop. This whole time you were working for her? Mereka berdua adalah sang gajah itu sendiri dan memanfaatkan Nolan agar menuntunnya ke lokasi telur ketiga. Karena mereka berdua akan menjual ketiga telur itu kepada miliarder Mesir yang akan menghadiahi anaknya di pesta pernikahannya. Nolan pun yang tercengang akhirnya diborgol oleh mereka. Surprise! Yeah, that gun is soaking wet. There's no way in hell. I'm not a Navy SEAL. Serious question though, you guys have any sunblock? Scene berpindah ke Kairo di mana pesta pernikahan Cleopatra anak miliarder Mesir ini dilakukan. Ed Sheeran, who knew? Ternyata Cleopatra ini ngefans berat dengan Ed Sheeran, tapi tiba-tiba Inspektur Das datang dan menangkap ayah Cleopatra. Don't touch me! Excuse me! You know who I am? I was in Game of Thrones! Father of the bride. This is outrageous. 6 bulan kemudian di Sardinia, Hartley dan Mbak Cantik lagi liburan di kapal pesiar dan menikmati hidup. Tiba-tiba ada Nolan datang dan bercerita jika ia berhasil kabur dari Inspektur Das. Uncooked pork. Dan ternyata Nolan memberitahu Inspektur Das soal $300 juta hasil menjual telur kepada miliarder kemarin, yang akhirnya uang itu dibekukan. Dan kini mereka impas, tak ada yang mendapatkan uang dari telur tersebut. Lalu Nolan bilang bahwa ada sasaran baru dan mengajak mereka untuk menjadi tim pencuri handal. Karena kesal, Hartley malah mengusir Nolan dari kapalnya, tetapi Mbak Cantik mencegahnya. Get off the boat. Great. Wait. Stop. Dan akhirnya mereka menerima tawaran Nolan dan pergi dari sana sebelum Inspektur Das datang. What are we stealing? This.
dan film pun buyar. Yaudah, terima kasih sudah nonton video ini. Jika ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi film-film terbaru dari channel ini. Saya pamit undur diri dan kita akan ketemu di alur cerita berikutnya.